Halo Kofren, di sini ada soal. Seorang siswa memanaskan 10 gram serbuk ZN dengan 2 gram serbuk belerang. Hasil percobaan menunjukkan bahwa terbentuk endapan hitam ZNS sebanyak 6,08 gram dan sisa serbuk ZN yang tidak bereaksi adalah 5,92 gram. Maka tulislah persamaan reaksi kimia setara. Kemudian ciri reaksi kimia yang mana yang tepat untuk kasus ini dan kesimpulan apakah yang kita peroleh. Untuk mengerjakan soal ini, pada poin A, kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi kimia setara. Seperti yang kita tahu, dalam reaksi kimia itu terdapat reaktan dan produk. Kita punya suatu reaktan, kemudian diubah menjadi produk. Di sini kita menyangkut mengenai reaksi sederhana. Salah satu ciri persamaan reaksi sederhana yang setara adalah punya jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Jumlah atom dapat dilihat dari koefisien dikali indeks atomnya. Di sini reaktannya adalah serbuk Zn dan juga serbuk belerang. Ada fase solid, gas, liquid maupun aqueous. Ketika serbuk di sini, maka fasenya adalah solid. Kemudian produknya adalah ZNS. Ini bentuknya endapan, maka ini adalah solid juga. Lalu, di depan di sini terdapat koefisien. Ketika kita melihat jumlah atomnya, di kiri sudah sama dengan di kanan. Jumlah Zn ada 1, begitupun pada S. Maka ini adalah persamaan reaksi setaranya. Kemudian yang B. Ciri-ciri reaksi kimia yang manakah yang tepat untuk kasus ini? Ciri reaksi kimia merupakan perubahan kimia yang menghasilkan zat-zat baru, yang punya sifat berbeda dari sifat zat asalnya. Keempat ciri reaksi kimia, di antaranya adalah reaksi pengubahan energi panas atau cahaya, perubahan warna, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Pada soal tidak menjelaskan warna zat sebelum direaksikan, ciri-ciri perubahan warna tidak bisa kita tentukan. Sehingga, ciri reaksi kimia yang tepat di sini adalah terjadinya pembentukan endapan, yaitu endapan hitam ZNS. Ini kesimpulan poin B. Kemudian yang C. Kesimpulan apakah yang kita peroleh? Kita di sini mengamati massa zat sebelum reaksi, yaitu Zn dengan S, dan setelah reaksi, dengan mengaitkannya pada salah satu hukum dasar kimia. Ada berapa sih hukum dasar kimia itu? Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada hipotesis Avogadro. Ini menyatakan pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda dengan kondisi suhu dan tekanan yang sama. Ini akan punya partikel yang jumlahnya sama. Yang kedua, hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Kalau kita punya dua unsur yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut adalah bilangan bulat dan sederhana. Hukum yang ketiga adalah hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Ini menyatakan bahwa pada ruang tertutup, massa zat sebelum reaksi akan sama dengan setelah reaksi. Kemudian hukum Proust atau perbandingan tetap, ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang terakhir, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Ini menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan. Ketika kita tulis dalam persamaan itu seperti ini. Massa awal Zn dan sulfur diketahui, yaitu 10 gram dan 2 gram. Belum terbentuk ZNS. Kemudian massa setelah reaksi, ternyata terdapat sisa Zn sebanyak 5,92 gram dan terbentuk ZNS 6,08 gram. Berarti kan dari sini dapat kita simpulkan bahwa belerangnya habis bereaksi, yaitu 2 gram. Kemudian massa reaksi Zn, berarti massa awal dikurangi massa setelah reaksi, yaitu 10 gram dikurangi 5,92, hasilnya adalah 4,08 gram, dan massa produk adalah 6,08 gram. Berarti dari kondisi ini dapat kita simpulkan, yaitu massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, yaitu 6,08 gram. Sehingga, karena dalam ruang tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, maka dalam kasus ini berkaitan dengan hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.